حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan selam, ikan sepat, berenang-renang di tepi sungai. Kalau salam dijawab, kok kurang semangat? Boleh dong diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu jamaah duhur rahimakumullah. Tema kali ini lebih tepatnya adalah kritis di masa krisis. Jadi bukan krisis di masa krisis ya. Sikap kritis di masa krisis. Artinya kita mengkritisi bagaimana tawaduk kita kepada pedoman Al-Quran dan hadis di dalam menghadapi situasi krisis ini. Bulan lalu saya sampaikan sisi yang lain, yaitu bahwa menghadapi krisis ini harus dengan pendekatan kesejahteraan. Tidak bisa dengan pendekatan keamanan. Kalau demo-demo yang kemarin itu berontak, diselesaikan dengan pendekatan keamanan, maka peristiwa akhir Agustus itu yang terjadi. Bentrok antara rakyat dengan aparat. Akhirnya Gerahadi kebakar, pos polisi kebakar, ya. Akhirnya masyarakat siapapun dia akan rugi. Nah, Al-Quran menyatakan bahwa krisis yang cenderung orang berbuat kufur, berbuat berontak. Bahkan Profesor Bagirmanan mengatakan bahwa lahirnya neokomunisme selama 20 tahun terakhir ini akibat diakibatkan oleh gagalnya para pemimpin, para cendekiawan mengimplementasikan Pancasila di sektor keadilan ekonomi. Jadi kalau pemberontakan di mana-mana didekati dengan keamanan pasti akan bentrok. Sekali lagi, Islam menganjurkan pendekatan kesejahteraan. Itulah maka kemudian kenapa wakaf zaman Rasulullah berkembang cukup baik. Tentang kesejahteraan ini maka kemudian Rasulullah menegaskan 9 dari 10 pintu rezeki ada di bidang perdagangan. Isrun min a'sya'a tis'atun min a'syari rezeki at-tijarah. Itulah mengapa para sahabat 80% menjadi pedagang. Itulah mengapa Islam masuk Indonesia lewat jalur pedagang. Bukti yang lainnya adalah negara-negara yang maju dan sejahtera 5 rasio pedagang, pengusaha dibanding dengan jumlah penduduk rata-rata di atas 5%. Indonesia masih di bawah 1%. Ya, itu sisi yang lain kemarin saya sampaikan. Dengan demikian, maka kesejahteraan karena putaran uang para pengusaha itu mampu mensejahterakan semua lapisan masyarakat. Pedoman ini ditiru oleh pemerintah Inggris ketika ada pemberontakan di Belfast, Irlandia Utara yang disebut dengan kelompok IRNA. Pernah dengar ya? Lalu pemerintah Inggris mengalokasikan anggaran yang cukup signifikan untuk pembangunan ekonomi bisnis di Irlandia Utara. Dalam waktu yang tidak lama, kita sekarang tidak pernah mendengar lagi Irlandia Utara bergolak.
Ini ditiru oleh Korea Selatan ketika membangun ekonominya. Tahun 70-an, Korea Selatan dikenal negara paling miskin nomor 3 di dunia. Lalu penjiplak konsep hijrah. Oke, bagaimana pengendaliannya, kepercayaan dirinya, mulai dari desa, kemudian bagaimana membangun kebersamaan, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, membuat piagam Madinah, membuat perjanjian Hudaibiyah. Ya, dikembangkan oleh Park Chung-hee dengan konsep Saimaul Undong atau desa gerakan desa maju. Dalam waktu yang singkat kita lihat Korea menjadi negara maju sejahtera luar biasa. Teknologinya mobil Korea, handphone Korea, komputer Korea, apalagi lagu-lagu Korea, drama pun Korea. Bahkan penghasilan Korea, GNP-nya 36.000 US dollar per kapita per tahun, 7 kali lipat dibanding dengan rata-rata penghasilan Indonesia yang hanya di bawah 5.000 US dollar per kapita per tahun. Padahal merdekanya selisih 2 hari, sama-sama terpuruk negara miskin, tetapi karena meniru konsep hijrah Nabi dalam waktu cepat, mampu menjadi negara maju dan sejahtera. Sekali lagi, bahwa itulah mengapa pendekatan krisis ini harus dengan kesejahteraan keadilan. Itu yang ditawarkan oleh Islam. Ini sudah saya sampaikan sebulan yang lalu. Nah, sekarang kita harus mengkritisi instrumen Islam dalam mensejahterakan umat di masa krisis. Apa? Wakaf. Wakaf ini tidak populer, tidak sepopuler zakat, infak, sedekah. Betul? Saya lihat misalnya YDSF, itu zakat, infak, sedekah. Wakafnya belum berkembang. Yatim mandiri, LMI, masjid-masjid, hampir semua zakat, infak, sedekah. Wakaf yang mestinya mampu menggerakkan ekonomi secara umum di mana di Indonesia tidak berkembang. Padahal zaman Nabi Utsman, ya, itu wakaf sumur Utsman, masih ingat? Sampai sekarang menjadi hotel-hotel berbintang, masih ada namanya Hotel Wakaf Utsman. Jadi 15 abad yang lalu wakaf Utsman atau Utsman masih mendapatkan jariah dari wakafnya. Demikian juga Umar yang dikenal dengan wakaf produktif kebun kurma. Sementara di Indonesia wakafnya masih sangat konservatif, yaitu 4M, madrasah, musola, makam, dan masjid. Selesai di situ. Itu yang kemudian membuat wakaf kita tidak mensejahterakan. Oke, apa bedanya ZIS dengan wakaf? Zakat, infak, sedekah memang perlu, tapi tidak cukup untuk mengentas kemiskinan dan krisis ini. Kenapa? Zakat, infak, sedekah hanya untuk mengentas kemiskinan keadaan darurat. Maka kita lihat zakat misalnya, itu asnaf 8 tidak bisa ditawar. Apa itu? Fakir, miskin, ghorim. Itu biasanya sak kelompok. Ya, enggak fakir, miskin, ya ghorim. Biasanya kan kita. Fisabilillah. Apalagi? Ya, amil. Apalagi? Mu'alaf. Apalagi? Ya, sekitar itu. Untuk kebutuhan umat yang darurat, ya, yang harus dibantu. Infak sedekah masjid habis untuk biaya operasional. Kalau jenengan infak ke pesantren, ke panti asuhan, habis untuk biaya operasional pesantren ataupun masjid. Itu tidak bisa untuk mengentas kemiskinan atau krisis ekonomi. Lalu yang bisa apa? Wakaf. Wakaf produktif tepatnya. Kenapa wakaf? Begini. Wakaf tidak semudah zakat, infak, sedekah. Kalau ZIS itu dapat 10 juta,
dibagi 10 juta. Dikurangi jatahnya amil berapa? 8/8 atau 12,5%. Infak juga begitu, bahkan bisa dipakai semua. Infak sedekah masjid 10 juta habis untuk masjid nggak apa-apa. Ya, untuk operasional. Tetapi wakaf itu maknanya modalnya harus terjaga. Abadi, tidak boleh berkurang 1 rupiah pun. Yang boleh dimanfaatkan apa? Hasil pengembangan dari uang wakaf tadi, ya, kemudian diberikan kepada mauquf alaih, penerima wakaf. Untuk apa saja? Sekali lagi, yang dimanfaatkan adalah hasil pengembangan dari dana wakaf. Dana wakafnya sendiri itu harus abadi, harus tepat. Jadi yang abadi itu bukan masjid, makam, musola, madrasah, tetapi boleh dana, boleh tanah, boleh lahan, boleh aset, yang itu tidak boleh dijual, manfaatnya yang boleh dibagi untuk kepentingan umat. Apa kaitannya dengan yang saya sampaikan tadi? Di tengah ada di belakang ada mauquf alaih, penerima. Di depan ada wakif, memberi wakaf. Di tengah itu harus ada profesional, ada pengusaha, ada pebisnis yang mampu mengembangkan dana wakaf dengan penghasilan yang maksimal. Kalau terjadi resiko, mampu membuat mitigasi resiko agar dana wakaf tidak habis, tidak berkurang, karena ini dana milik umat. Karena ini ada bisnis di tengah, maka di sini ada manfaat, ada karyawan, ada satpam, ada pesuruh, ada transportasi, maka tak urung bisa 10 keluarga minimal dalam sektor bisnis yang mengembangkan wakaf ini tadi. Ustadz, tapi kan jumlahnya harus banyak. Tidak. Para ulama sudah mengembangkan beberapa fatwa bahwa ada wakaf yang bersifat temporary atau dalam waktu tertentu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi Bapak misalnya punya tabungan. Ini untuk jaga-jaga anak saya mantu atau wisuda. Kapan mantunya? Sekarang masih kuliah misalnya gitu ya. Baru lulus 2 tahun baru mantu. Berarti dana ini nganggur 2 tahun. Ketimbang panjenengan titipkan di bank deposito paling juga 3%, betul? Berkahnya juga belum tentu karena masih ragu-ragu. Mbok iya, dititipkan untuk wakaf. Nah, penitipannya macam-macam sekarang ada. Ada cash wakaf link deposit. Jadi ke bank-bank syariah, wakaf cash dilinkkan ke deposito syariah, ya, maka pasti aman karena banknya bertanggung jawab. Duitnya 2 tahun balik, hasil pengolahan bank tadi ya standar perbankan kira 6-7% dimanfaatkan untuk wakaf. Ada lagi cash wakaf link sukuk. Jadi cash wakaf dilinkkan dengan sukuk, dibagi hasilnya, modalnya 2 tahun atau 5 tahun kembali kepada panjenengan. Kalau Anda percaya kepada swasta, banyak lagi. Saya misalnya ketua Gerakan Wakaf Indonesia. Kemarin juga sudah mengembangkan pisang Cavendish. Oke, 5 hektar di Tuban. Wakaf 1 tahun cukup. Ya, kita sewa tanah, kemudian tanam pisang Cavendish, nggak sampai 1 tahun BEP, modalnya sudah kembali. Modal kita kembalikan, panen berikutnya, anak-anaknya, bisa tahu kan, anaknya pisang itu kan luar biasa, ya, 2-3 kali, itu semua sudah menjadi hasil pengembangan wakaf yang bisa dibagi kepada mauquf alaih. Nah, saya kira pemahaman yang demikian itu tidak hanya bermanfaat bagi mauquf alaih, tetapi di tengah-tengah ini ada sektor produksi, ya? Ada usaha, ada bisnis. Itulah yang disebut dalam Islam, tidak boleh kekayaan itu hanya bertumpu kepada
orang-orang kaya saja. Tidak boleh harta itu berhenti, tidak berputar, karena tidak akan memberi manfaat. Allah berfirman, kai la yakunal dulatam bainal aghniyai minkum. Janganlah harta aset itu hanya berputar di antara orang-orang kaya di antara kamu sekalian. Nah, sudah banyak instrumen-instrumen wakaf yang saya kira ini penting untuk difahami oleh orang Islam. Bukan hanya manfaatnya, di tengah ini ketika ada sektor industri, Cavendish, apalagi properti, apalagi apa, ini akan menyerap tenaga kerja, perputaran uangnya akan mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Ya, saya mencoba Cavendish, luar biasa hasilnya. Jangan khawatir market atau off-takernya. Sekarang ngantri, ya, ngantri bahasa. Jadi nggak butuh, ditunggu. Yang grade A masuk ke mana, mart itu, grade B masuk pinggir jalan itu. Sekarang grade C, grade D dicari untuk keperluan dapur MBG. Itu ngantri juga sekarang. Jadi nggak ada yang buang sama sekali. Nah, saya bayangkan kalau pemahaman ini diberikan dan kemudian orang rela percaya, monggo, yang Anda percaya siapa? Seluruh perbankan syariah punya program cash wakaf leng deposit, cash wakaf leng suku. Ya, memang kecil, mau besar dengan sesama swasta. Kami GWI misalnya, atau yang lain, 1 tahun, 2 tahun untuk Cavendish, uangnya balik, manfaatnya menjadi amal jariah panjenengan semuanya. Terakhir, Al-Munafikun ayat sebelum terakhir, Allah berfirman, wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Wah, maka kami akan bersedekah wa ana minas salihin. Jadi maka berinfaklah. Para mufasir menyebut berwakaflah, ya, karena ini yang makna jariah. Dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, ya, sebelum maut menjemput. Wakaf sebelum wafat. Oke? Sebab ketika sudah maut menjemput, setiap kita pasti minta penundaan dari Allah. Ya Allah, seandainya boleh kau tunda sejenak saja kematianku, niscaya kami bukan sholat, bukan haji, bukan puasa, tetapi fa'as-sadaqah. Kami akan sedekah. Maksudnya kami akan berwakaf. Wa akum minas salihin, dan aku menjadi orang-orang yang berbuat baik. Menyesal kalau sampai wafat kita belum punya wakaf. Kira-kira begitu. Maka sebelum kita minta penundaan, yuk kita punya wakaf. Dengan wakaf maka ada jariah yang pahalanya terus mengalir selama kita penantian di alam barzah maupun ketika kita kelak menghadap Allah di hari pembangkitan atau hari keadilan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat adanya, dan mudah-mudahan kita tidak hanya fokus zakat, infak, sedekah, tetapi kita juga fokus mengembangkan wakaf produktif. Malaysia lebih maju, Singapura minoritas umat Islam, tapi lebih maju wakafnya ketimbang Indonesia, apalagi Turki. Kita masih 4M, makam, masjid, musola, dan madrasah tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa na'udzubillahi wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.